Di tengah pandemi COVID-19, segala aktivitas manusia sangat terbatas. Masyarakat dituntut untuk berpikir keras agar bisa beradaptasi dengan ketidakpastian ini. Lalu bagaimana Wakil Ketua MPR RI, Bapak Syarifuddin Hasan, beradaptasi dengan situasi seperti saat ini dan menyiasatinya agar program-program MPR RI bisa berjalan dengan baik? Untuk selengkapnya, simak perbincangan hangat saya dengan beliau. Assalamualaikum Pak Syarif, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Dia, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Bapak sangat bugar sekali nih Pak. Apa nih rahasianya? Alhamdulillah. Kan pemerintah menganjurkan stay at home, work from home, kemudian lebih dekat dengan keluarga, dan sekalian exercise. Berjemur juga gitu loh. Tiap hari tuh Pak, Bapak lakukan exercise dan berjemur tersebut? Insya Allah pagi ya, habis bangun pagi, habis gitu loh. Walaupun puasa nggak menghalangi ya Pak untuk tetap berolahraga ya? Ya, ternyata saya bisa jalani 1 jam 1,5 jam setiap hari. Iri, saya aja jarang-jarang olahraga. Ya, supaya virus bisa kita perangi virusnya. Betul Pak. Sebelumnya selamat nih Pak, Bapak menjadi salah satu pimpinan di MPR RI. Nah, terima kasih. Betul Pak. Boleh dijelaskan Pak peran Bapak di kepemimpinan MPR itu seperti apa? Kepemimpinan MPR kali ini memang agak khusus ya. Pertama karena pimpinannya ada 10 orang. Ya. Dan itu secara kuantitatif itu cukup banyak ya, banyak sekali. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa di DPR itu kan ada 9 partai yang lolos parliamentary threshold. Kemudian ada lembaga DPD. Nah, maksudnya dari Undang-Undang MD3 itu mengakomodir semua fraksi menjadi pimpinan adalah ingin membangun kebersamaan di dalam membangun bangsa ini ke depan. Dan ternyata sudah dapat terbukti sekali pada saat pemilihan siapa yang akan menjadi ketua itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Jadi tidak dilakukan voting, ya kan? Tidak dilakukan lobby-lobby lagi. Pokoknya begitu ketemu sekali langsung sepakat. Kemudian dari 10 pimpinan ini, pada saat pembagian tugas pun itu dilakukan secara musyawarah. Tidak ada yang ingin mengatakan, udahlah kita bagi berdasarkan proporsional saja, mendapatkan suara terbanyak saja, dan sebagainya. Pada saat dilakukan pembagian tugas, diserahkan kepada masing-masing. Ini dari PDIP maunya yang mana, dari P3 mau mana, Demokrat mau yang mana. Alhamdulillah semuanya memilih, di mana orang partai-partai lain itu tidak memilih. Jadi misalnya saya misalkan pada saat itu saya memilih untuk kebijakan ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang lain itu tidak memilih itu. Saya aja lah begitu, nggak ada. Jadi begitu sudah dipilih oleh satu partai, maka yang lain tinggal memilih yang lain-lain. Itu yang terjadi, betul-betul terjadi permusyawaratan. Ini salah satu bentuk bahwa politik di dalam MPR itu sangat kondusif sekali. Dari semua itu, saya diberikan tugas untuk membidangi kajian ketatanegaraan. Ya, kajian ketatanegaraan maksudnya hubungan lembaga kelembagaan Republik Indonesia yang ada sekarang, bagaimana nih, ya kan? Nah, kajiannya termasuk di dalamnya adalah kalau terjadi ada wacana yang paling top isu kan adalah wacana ingin melakukan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu juga kalau itu dilakukan, maka akan terjadi perubahan ke sistem ketatanegaraan kita. Itulah merupakan salah satu tugas daripada saya, di samping tugas utama adalah tentang sosialisasi 4 pilar MPR.
ya. Nah, ini yang perlu untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Salah satu strateginya adalah kita mengajak ingin seluruh masyarakat, elemen masyarakat di dalam bentuk representasi dan perwakilan dan sebagainya untuk menyuarakan apa sih sebenarnya yang diinginkan. Bagaimana sih pandangan mereka tentang amandemen 1945? Apakah perlu? Kalau perlu kenapa alasannya? Kalau tidak perlu apa alasannya? Nah, komparasinya bagaimana? Itu kita minta semua stakeholder, semua masyarakat untuk memberikan banyak masukan kepada MPR. Nah, untuk itu di MPR itu dibagilah alat kelengkapan badan MPR yang terdiri dari badan-badan termasuk Badan Kajian Ketatanegaraan. Itu berada di bawah saya. Dan sementara di lain tempat juga banyak kajian-kajian lagi, komisi kajian juga yang terdiri dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang kebetulan dibawa kepemimpinan Pak Ahmad Muzani. Nah, begitupun juga tentang sosialisasi 4 pilar MPR. Itu sekarang dibawa tanggung jawabnya Pak Ahmad Basara. Nah, inilah yang kita sedang tata sekarang. Termasuk juga sekarang kan untuk tahun 2020 MPR kan akan melakukan sidang ya, sidang tahunan, di mana di situ MPR akan memfasilitasi di mana presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara menyampaikan kinerja tahunannya, ya kan? Jadi menyampaikan untuk dikomunikasikan kepada rakyat, dan MPR yang memfasilitasi semua ini. Ini termasuk tugas-tugas yang sekarang sedang dikerjakan oleh MPR. Nah, yang terakhir adalah bahwa MPR dan tentunya tetap memiliki komitmen bahwa di dalam mensosialisasikan 4 pilar MPR itu kita mengawasi, melakukan sosialisasi implementasi. Bagaimana sebenarnya sosialisasi 4 pilar MPR tersebut. Bagaimana implementasinya di masyarakat, baik terhadap individu maupun terhadap lembaga, termasuk pemerintahan dalam hal ini. Saya pikir itu kira-kira gambarannya Mbak Dia, dan sekali lagi mohon doanya dan mohon supportnya. Pak, pasti kita selalu support. Berarti alhamdulillah ya Pak, walaupun sekarang di situasi pandemi seperti saat ini, program kerja tetap berjalan dengan lancar ya Pak? Ya, kita tetap berjalan lancar. Nah, begitupun juga kita juga memberikan rasa empati terhadap golongan-golongan yang mendapatkan dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Salah satu contoh misalkan besok itu MPR akan melakukan suatu event konser bersama dengan Bimbo dan tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan bangsa ini untuk bersama-sama merajut solidaritas di antara kita, kebersamaan untuk memberikan kontribusi terhadap seniman-seniman. Betul. Nah, dengan demikian kepekaan sosial kita kepada rakyat itu akan ditimbulkan dengan adanya satu gerakan dari MPR. Benar. Salah satu kira-kira itu Mbak Dia. Itu gerakan tersebut nantinya pasti diharapkan men-trigger yang lainnya juga ya Pak? Ya, kita memang kan maksudnya itu memotivasi dan memberikan contoh sekaligus men-trigger yang lain agar melakukan hal yang sama. Dan kalau itu dilakukan secara bersamaan, secara simultan, insya Allah apapun persoalannya akan dapat kita atasi bersama. Kira-kira gitu Mbak Dia. Oke. Pak, kalau misalnya sebagai majelis tinggi dari Partai Demokrat, apa saja langkah yang Bapak lakukan di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, Pak? Ya tentunya pertama yang nyata itu adalah kita kepada masyarakat yang membutuhkan itu kita siapkan bantuan. Kalau mereka minta mereka butuhkan adalah bahan pokok makanan, kita siapkan bahan pokok ya. Makanan kita siapkan untuk kita bagikan. Sekalipun dalam jumlah yang terbatas, pasti, ya kan, itu pasti. Tetapi kalau dengan jumlah yang terbatas dan dilakukan oleh semua pihak, tentu akan menyelesaikan persoalan. Kedua, kalau mereka membutuhkan alat pelindung diri misalnya, itu kita siapkan alat pelindung diri dalam jumlah yang mungkin juga tidak terlalu banyak.
terbatas. Begitupun juga kalau mereka memerlukan masker misalnya, kita siapkan masker secukupnya. Nah ini yang kita lakukan, kita semua kader kita harapkan untuk turun bersama-sama untuk melakukan ini. Dan memang ini salah satu ketua umum baru kan, ketua umum kami yang baru kan, Mas Aye. Salah satu langkah yang paling signifikan dilakukan, paling terdepan, menggalang seluruh kader untuk terdepan melawan coronavirus 19. Terjun ke masyarakat, langsung membelikan ke masyarakat. Tidak perlu menunggu lama lagi. Mereka mengeluarkan uang pribadi sendiri untuk membeli semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan dibagikan langsung kepada masyarakat. Inilah salah satu bukti konkret dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, dan tentunya Majelis Tinggi sangat mendukung kebutuhan itu dan ikut juga bersama-sama dengan DPP untuk terjun ke masyarakat. Kira-kira begitu Mbak Dia. Pak, ini ada yang menarik Pak. Dalam suatu pernyataan Bapak mengatakan agar pelatihan prakerja itu dialihkan ke Bansos. Itu alasannya kenapa Pak? Ya, pertama sederhana sekali saja. Dalam keadaan emergensi seperti sekarang ini, kita tidak perlu memiliki suatu proses yang lama. Kalau pelatihan lagi itu berarti efeknya itu nanti lagi. Ya, kita belum tahu, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Sementara rakyat sekarang butuh makan. Betul Pak. Kan? Jadi tidak bisa ditunda. Kalau kita berbicara tentang perut, kalau kita berbicara tentang kesehatan, itu tidak bisa ditunda. Sementara kalau proses untuk prakerja itu kita akan dimakni nanti lagi. Karena apa? Yang menerima program itu kan harus belajar lagi dulu kan? Betul ya Pak. Kan? Nah kalau belajar dulu lagi kapan persoalannya selesai? Yang dibutuhkan sekarang itu rakyat perlu kesehatannya diperhatikan, perlu dibantu, sembako perlu diberikan. Dia tidak memiliki sumber pendapatan. Dia sudah mengalami PHK akibat dari pandemi. Nah itu yang perlu diselamatkan. Sementara untuk program kerja yang prakerja itu, saya pikir kita semua ini masyarakat Indonesia juga udah pandai-pandai, ya kan? Udah, apalagi generasi milenial ini udah luar biasa. Kalau kita bicara soal teknologi, ini kita baru bicara dia sudah done mereka. Jadi kalau kita bicara tentang program yang ada di komputer, itu mereka sudah bisa akses dengan gratis. Jadi untuk apa dibayar lagi? Duitnya bagaimana kok itu? Jadi saya pikir itulah salah satu alasan yang mendasar mengapa kami mengharapkan agar program prakerja itu yang melalui online itu supaya dialihkan ke penyaluran untuk bantuan sosial dan sembako dan sebagainya dan alat kesehatan dan sebagainya. Saya pikir itu yang lebih substansi. Benar Pak. Jadi dilihat skala prioritasnya dulu ya Pak. Ya itu memang benar. Tetapi sebenarnya program itu sebenarnya ada anak-anak kita ya, adik-adik kita itu bisa mengakses dengan gratis. Semua ada di komputer kita bisa akses dengan gratis. Nggak perlu bayar kok. Cuman tinggal kuota aja ya Kak. Ada lagi. Ini ada hal yang menarik juga terkait dengan Bapak nih Pak. Belakangan Bapak meminta kepada pemerintah Pak untuk tidak menunda-nunda kebijakan pemberian stimulus ekonomi kepada UMKM dan koperasi yang terkena dampak pandemi COVID-19. Itu bisa dijelaskan nggak Pak? Alasan Bapak itu untuk melandasi tuntutan tersebut itu seperti apa? Ya, jadi begini, ekonomi Indonesia itu kan hampir dapat dipastikan majority itu dilakukan, bukan dikuasai ya, dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM. Kemudian begitupun juga dengan koperasi. Dapat dibayangkan pelaku usaha UMKM kita ini kurang lebih hampir 60 juta, ya kan? 60 juta ditambah dengan koperasi 200.000 lah koperasi. Nah kalau 200.000 koperasi itu dengan anggotanya masing-masing misalnya 10 saja, ya 10 orang saja, maka itu akan terjadi ada kurang lebih 20 juta anggota koperasi kan. Nah itu kalau 10 ya, bahkan ada koperasi yang jumlahnya anggotanya ada 100, ada 200, ada 500 dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah dari segi kuantitas dengan skala ekonomi yang kecil, kalau diperkalikan itu akan luar biasa banyaknya. Betul. Ya. Nah yang kedua, mereka ini adalah
pengusaha UMKM ini adalah mereka hanya berpikir transaksional untuk hari ini saja. Mereka bertransaksi, mereka berbisnis itu bukan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan untuk 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun. Rata-rata mereka hanya memikirkan untuk kebutuhan hari ini. Ya kan? Nah, kalau kebutuhan mereka hari ini mereka tidak bergerak, maka mereka akan stuck. Ekonomi tidak akan muncul. Ya, mereka dengan bergeraknya ekonomi mereka bisa menabung dari hari ke hari. Dan untuk secara akumulatif, untuk meningkatkan usaha mereka untuk naik kelas. Itulah di UMKM. Artinya apa? Kegiatan ekonomi mereka sehari-hari patut mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, kita sebenarnya dalam hal ini memang anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM memang sangat terbatas. Tetapi kalau dengan kondisi seperti sekarang, kan pemerintah sudah memiliki beberapa cadangan anggaran yang bisa dimanfaatkan sebelum Perpu ini muncul. Nah, sekarang kalau Perpu sudah muncul, seharusnya langsung eksekusi. Betul. Mana program-program untuk UMKM, langsung eksekusi, jangan baru bikin, ya kan? Tapi antisipasi, ya kan? Seharusnya programnya sudah ada. Jadi begitu Perpunya sudah disetujui, sudah disiapkan dana untuk UMKM 70 triliun, itu langsung eksekusi. Ya kan? Nah, sekarang akan menjadi pertanyaan, loh yang eksekusi siapa? Ya kan? Eksekusi itu gampang, pemerintah tinggal memfasilitasi karena semua data tentang UKM itu ada lengkap di pemerintahan, lengkap di Kementerian Koperasi dan UKM. Semua penyelenggara koperasi itu lengkap datanya di sana. Itu tinggal dibuka datanya, selesai. Kita sudah tahu koperasi mana, UMKM mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Ya kan? Nah, mana yang UKM yang mana yang berprestasi, mana yang masih dalam bergejolak, berjuang untuk meningkatkan aktivitas mereka. Semua itu sudah terdata. Jadi sebenarnya ini harus segera. Nah, yang ketiga, memang di dalam menyalurkan bantuan itu kadang-kadang melalui pihak ketiga. Yeah. Maksudnya dalam hal ini pihak perbankan. Seperti contoh adalah kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat ini, itu mereka juga sudah pengalaman. Mereka data, ya kan? Mereka memiliki nasabah siapa yang berprestasi, nasabah mana yang suka nunggak, nasabah mana yang baru mulai, itu semua lengkap. Nah, ini sudah langsung dieksekusi. Jadi maksud saya itu, pihak perbankan juga harus betul-betul memiliki satu misi bahwa mereka ini misi kemanusiaan juga ada. Jangan dari sisi misi, jangan masih dari hanya pertimbangan ekonomi saja. Kalau melalui pertimbangan ekonomis, permasalahannya akan tertunda-tunda. Misalkan kalau ada koperasi yang minta bantuan, ataukah pengusaha UKM minta bantuan, kadang-kadang minta lagi laporan keuangan. Laporan keuangan 3 bulan misalkan. Loh, sekarang ini menjadi pertanyaan. Loh, kalau minta laporan keuangan itu berarti perusahaannya, kalau dia mampu berarti perusahaannya udah bagus. Justru mereka tidak mampu, kita harus bantu. Jadi itu dengan proses birokrasi ini akan menimbulkan time lag. Ya, justru itu menimbulkan time lag dan justru itu yang harus diatasi dengan jangan menunda-nunda kebijakan. Betul. Karena mereka sudah punya data. Saya pikir itu dengan tidak menunda maka rakyat itu akan betul-betul merasa sangat dibantu, ya kan? Bagaimana mengatasi ekonomi ini, bagaimana mengatasi hajat mereka, bagaimana mengatasi persoalan hidup mereka, persoalan ekonomi mereka. Saya pikir dengan demikian, insya Allah mereka akan bisa bergerak kembali. Kira-kira begitu, Mbak Dia. Iya benar Pak, karena Kementerian Koperasi dan UMKM kan sudah melakukan survei, terjadi kenaikan omset yang signifikan dari pelaku UMKM di tengah pandemi ini. Jadi diharapkan stimulus tersebut bisa segera terrealisasi ya Pak. Iya, betul. Jadi memang kalau kita berbicara sebenarnya kekuatan kita ya di UMKM. Gitu. Betul Pak. Pak, kalau dan tampaknya gagasan dari Bapak tersebut sudah mendapat lampu hijau nih Pak dari Kementerian Keuangan, dari Bu Sri Mulyani Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi ya kan kepada Menteri Keuangan, kepada pemerintah
kalau itu bisa betul-betul segera diimplementasikan. Percayalah ya dengan adanya keberpihakan, yang penting keberpihakan kepada UMKM, keberpihakan dulu kita tegakkan, tidak usah dianalisa lagi, ya kan? Yang penting datanya akurat, ya kan? Siapa yang tanggung jawab dan sebagainya, lakukan itu secara secepatnya, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih atas keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dan koperasi. Pak, dalam masa pandemi ini kan salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menerapkan new normal ya Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak konsep new normal tersebut? Ya, new normal itu tentu kita harus setiap perubahan lingkungan kita harus menyesuaikan, ya kan? Prinsipnya begitu. Jadi kan pepatah kita sudah mengatakan di mana kita berpijak, di situ kita harus artinya memulai hidup yang baru. Di mana kita tinggal, kita harus menyesuaikan. Kalau kita tinggal di laut, di pinggir pantai, ya kita harus menyesuaikan iklim pinggir pantai. Kalau kita tinggal di pegunungan juga demikian. Nah, sekarang kita di era pandemik, ya tentu kita juga harus menyesuaikan, ya kan? Karena dengan kita menyesuaikan, insya Allah kita bisa dapat mengendalikan hidup ini, dan kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, dan kita tentu bisa merespon kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam hal apabila terjadinya perubahan di lingkungan ini, termasuk misalkan kalau pandemi ini meningkat lagi, kan ada pandemi 2 ini yang mulai saya dengar akan muncul lagi, yang namanya kalau tidak Hanta, kalau tidak salah ya, dari ini dari Cina juga nih, ini rupanya sumbernya dari Cina melulu nih ya. Nah itu ya, jadi kalau ada lagi kenaikan signifikan, tentu kita harus menyesuaikan ya. Kita harus dengan sadar automatically menyesuaikan. Jadi misalkan suatu saat nanti ya, saya juga harapkan pemerintah itu kalau PSBB-nya ini sebaiknya dilakukan kelonggaran apabila data yang terinfeksi virus itu sudah ada trennya turun ya. Kalau hanya melandai itu jangan dulu ya. Kalau turun, nah itu sudah mulai berarti ada positif, bagus. Nah begitupun juga dengan yang meninggal, ya kan? Karena kita kan orang yang meninggal dengan yang infeksi kan rasionya kan cukup tinggi sekali. Kita kedua di dunia ini, ya. Jadi kalau masih rasionya masih tinggi, itu bukan belum ada tanda-tanda perbaikan. Jadi saya pikir PSBB akan dilonggarkan itu kalau kedua indikator itu menurun, ya kan? Kalau sepanjang belum menurun, ya saya pikir lebih bagus kita lockdown mandiri aja dulu lah ya. Nah, artinya apa? Pada saat memang nanti suatu saat dia melandai dan turun, tentu kita bisa keluar rumah melakukan aktivitas dengan cara bahwa kita tetap harus pakai pelindung masker, tetap melakukan masker. Tetapi kalau memang kalau mulai dengan cuci tangan dan sebagainya, tapi kalau misalnya turunnya sangat signifikan, ya mungkin bisa sekali-sekali dilepas dan sebagainya. Jadi ini menyesuaikan, ya, tidak perlu ada lagi suatu himbauan dari pemerintah, ya kan? Tetapi setiap individu itu melakukan penyesuaian terhadap lingkungan, terhadap pandemik. Ya mungkin itu yang dimaksudnya berdamai dengan corona. Tetapi kalau menurut saya bukan berdamai, tetapi kita mengantisipasi, ya kan? Karena virus itu bagaimana virus itu musuh, bukan damai. Jadi kita harus lawan, gitu, ya kan? Iya, saya setuju Pak. Begitu. Ya. Pak, ini kalau misalnya Bapak, bagaimana nih Pak? Ini kan Bapak kan sering kali kan di rumah terus nih Pak selama masa pandemi ini. Bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan mental Pak? Ya pertama tentunya di samping kami kan selalu melakukan kegiatan melalui rapat-rapat virtual ya. Nah pada jam-jam tertentu biasanya itu jam 10 pagi mulai rapatnya, ya kan? Nah, jam 6 pagi sampai jam 10 itu saya usahakan untuk berolahraga, ya, 1,5 jam sekaligus berjemur. Setelah itu siap-siap untuk kerja. Nah, yang kedua meningkatkan kualitas beribadah, ya kan?
Dan ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi dengan keluarga, baik dengan istri maupun dengan anak. Tukar pikiran, kemudian gathering bersama-sama di sini. Dan yang terakhir ya kalau kangen sama keluarga lain ya kita voice call, kita melakukan komunikasi melalui teknologi lah ya dengan keluarga-keluarga. Tidak perlu secara langsung, tetapi cukup dengan teknologi. Itu akan juga membuat kita akan kuat karena kita yakin keluarga kita juga semuanya sehat dan sebagainya. Teman-teman kita juga kita komunikasi via teknologi juga kuat, saling mengingatkan ya harus kuat, harus siap. Kemudian harus lebih banyak berdoa. Dengan demikian insya Allah kita sama-sama saling mendorong ya kan, untuk bersama-sama bahwa kita akan harus memiliki suatu prinsip positif bahwa kita akan bisa melalui semua ini ke depan yang lebih bagus. Baik. Kira-kira begitu secara umum ya. Intinya kesempatan ini kita pergunakan untuk menata diri, memperkuat mental kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan tetap juga hubungan kita dengan teman-teman yang lain dan keluarga. Saya pikir itu. Pak, mohon Pak memberikan energi positifnya nih Pak yang bisa Bapak share kepada audiens, kepada masyarakat agar kita tuh tetap optimis dalam menghadapi pandemi ini Pak. Mungkin Bapak ingin menyampaikan sepatah dua patah kata Pak untuk memberikan energi positif buat kita semua Pak. Ya, pertama tetap percaya diri, jaga kesehatan, tetap meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan optimis selalu. Segala sesuatunya itu akan berakhir, dan Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan itu kepada hambanya apabila hambanya itu tidak kuat untuk mengatasinya. Jadi percayalah, Tuhan sudah tahu bahwa kita insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan kita tetap optimis, insya Allah semua cobaan ini akan dapat kita lalui bersama. Bapak, terima kasih nih Pak atas waktunya di tengah puasa. Semoga Bapak, keluarga dan jajaran selalu sehat ya Pak. Dan semoga. Terima kasih Mbak Dias, terima kasih, salam buat semua. Semoga ini lekas berlalu, jadi wawancaranya kita bisa secara langsung. Iya.